Begini Bang Edi, saya tuh walaupun bagaimana, kau itu adalah warga Indonesia, maka Anda harus pulang. Kalau ingin berdiskusi, jangan jarak jauh. Kalau mau diskusi head to head, offline, demi keselamatan Anda. Baik, saya Kalau tanggapi, Anda bisa saya berani. tanggapi. Kalau Anda berani, tapi kalau Anda hanya mental kodok, ya berapologet seperti ini saja. Oke, Seperti sekarang saya itu. tanya sama Anda, Gus Adam. Ini yang nonton ada yang di TikTok ya, ada 11.400 orang. Di sana berapa? Kelihatan berapa? Kelihatan 11.400 sama. Oke, 11.400 orang. Belum nanti di YouTube, kurang lebih ada 3.000-4.000 orang. Belum lagi di channel-channel lain. Kalau di total ini sekitar 20.000 orang. Nah, kalau tantangan Anda Gus Adam untuk mengadakan diskusi atau debat yang offline, kira-kira Anda punya dana berapa untuk ngasih makan 20.000 orang? Terus Anda punya izin mana? Stadion mana yang akan Anda gunakan? Itu yang pertama Anda pikir-pikir dulu kalau Anda ingin mengajak saya diskusi. Kan begini sudah murah, mereka tinggal nyetel saja di TikToknya, di YouTube-nya, gratis, tis. Paling biayanya cuma berapa rupiah. Anda tidak perlu motong. Berapa kerbau yang harus Anda potong ini Adam? Untuk ngasih makan segitu banyaknya orang? Coba. Oke, sudah, boleh saya tanggapi? Bukan, maksud saya begini. Ketika Anda ngomong itu, sepertinya Anda ini ngomongnya tidak Anda pikir dulu, asal keluar cuap-cuap dari mulut saja. Ini kan sudah murah, sudah ditonton orang. Itu tidak pengaruh gini loh. Mau offline, mau online, itu tidak mempengaruhi kebenaran Islam dan Kristen. Begitu loh. Justru nanti yang dikhawatirkan kalau terjadi diskusi offline, Adam atau Kang Adam babak belur tidak bisa menjawab, umat muslim akan berteriak Allahu Akbar, darah halal. Nah kalau itu yang terjadi bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Oke, Silakan. saya tanggapi. Begini Bang Edi, saya tetap menghargai Anda, saya panggil abang, ya walaupun kita beda agama. Begini, yang Anda sampaikan tadi itu hanya asumsimu pribadi. Anda, kan saya sudah bilang, keselamatan Anda, saya yang tanggung. Kalau Anda benar-benar pulang ke Indonesia dan berdiskusi dengan siapa saja yang siap melayani Anda. Tapi dengan satu syarat, Anda harus benar-benar terima tantangan offline tersebut. Terkait masalah orang yang menolak saja. Jangan dipotong. Anda ngomong, saya tidak potong. Silakan. Terus terkait masalah orang yang menonton kan bisa bisa di live kan dan sebagainya, asalkan kedua belah pihak, jenengan, Anda, Bang Edis dan teman-teman muslim yang lain yang siap berdiskusi dengan Anda, itu harus berdua, head to head seperti itu. Sekarang begini saja. Gimana kalau kita tes dulu nih, apakah Kang Adam ini memenuhi spesifikasi yang kita harapkan? Karena yang saya lihat Gus Adam ini bukan mau mengajak diskusi, tetapi Gus Adam ini hanya ingin memancing-mancing supaya apa? Supaya nanti kalau Edis pulang, umat muslim sudah menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta. Betul? Betul? Saya tahu permainan intrik-intrik seperti ini. Kalian pasti sudah sambut di sana dengan baju-baju kopiah, baju daster kalian. Edis mau datang, Edis mau datang. Ayo kita sambut di Bandara Soekarno-Hatta. Betul? Betul? Itu kan framinganmu Bang Edi. Loh, itu sudah banyak yang membuktikan seperti itu. Sekarang gitu saja. Coba kita tes. Begini. Gini, Gus Adam. Sebentar. Tadi saya yang bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Memang sebentar saya tanya, Asalkan emangnya Anda pulang. siapa? Emangnya Anda Pulang punya dulu. pamor di mana? Anda saja Loh, tidak punya pamor. Yang kenal Anda saja cuma 5 orang. Saya tidak
menjelaskan tentang diri saya sendiri kepada publik. Siap pamor saya, backingan saya, tidak perlu. Saya hanya ingin Anda kalau benar-benar gentle, benar-benar berilmu, bahkan yang mengeklaim dirinya, membranding dirinya, mempelajari Al-Quran selama 13 tahun, buktikan dong. Oke. Benar nggak klaim itu? Gimana kalau kita buktikan di sini? Oke, Gus Adam, gimana kalau kita buktikan di sini? Sebentar. Kalau Anda mampu menjawab pertanyaan saya satu ini, maka saya akui keilmuan Anda. Tadi kan kita sudah membahas mengenai bagaimana Muhammad dia marah kepada Umar bin Khattab ketika Sebentar, Umar bin Bang Khattab Edi. membawa lembaran Injil. Betul? Sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Ketakutan Jangan dia kan kalau dilanjutin itu kan. Ya sudahlah. Karena Muslim takut ditanya, silakan Gus Adam bertanya kepada saya. Silakan. Apa pertanyaan Anda, Gus Adam? Kalau Muslim takut ditanya teman-teman. Kalau saya bilang, kalau Islam ditanya, maka bubarlah agama tersebut. Nah, Oh, tidak. silakan. Pertanyaan Anda. Apakah Bible Anda itu adalah kitab yang paling sempurna? Nggak ada klaim seperti itu. Oke. Orang Kristen tidak. Bible Silakan. itu adalah rujukan keimanan Anda. Betul. Coba sebutkan di mana larangan orang itu berjudi di dalam Bible. Di mana larangan orang itu berjudi? Jangan mengingini milik sesamamu. Lah, tidak ada berarti orang Kristen tidak apa-apa berjudi dong. Kan ada ayat yang berkata jangan mengingini milik sesamamu. Kalau kamu berangkat ke meja judi, kamu undang temanmu. Misalnya temanmu namanya Edis. Kamu duduk sama saya di meja judi. Pasang kartu. Itu kan apa? Keinginannya apa? Keinginannya kan kamu pengen duit saya. Betul? Betul nggak? Oh tidak, lain. Tidak seperti itu. Nah ini makanya saya Definisi bilang. judi itu bukan seperti itu, Bang Edi. Judi itu taruhan. Iya, taruhan Dari mana itu Anda- kan motifnya adalah mengingini uang dari lawan taruhan Anda. Betul? Tidak seperti itu. Dari mana Bagaimana sih orang ini? Tidak, Bang Edi. Coba Gus Adam, sebutkan sebentar. di dalam Gini. Bible. Kalau Anda berangkat atau Anda berdua nih sama teman Anda, main apa? Main lempar dadu begitu. Dengan harapan Anda menang, betul? Ya, Oke, ketika Anda menang maka uang lawan Anda itu pindah ke kantong Anda, betul? ya. Nah, itulah yang dilarang di dalam 10 perintah Tuhan. Salah satunya diantaranya adalah jangan engkau mengingini milik sesamamu manusia. Itu dilarang. Di mana? Tunjukkan ayatnya. Bukan hanya- Kalau perjudian itu dilarang di Iya, dalam kata-katanya agama Anda. bukan Tunjukkan judi. Judi itu bahasa apa sih sekarang saya tanya? Judi itu bahasa apa? Judi. Coba kita cari asal usul kata judi ya. Apa pengertian definisi judi? Kita cari asal usul kata itu. Apakah kata itu asli bahasa Indonesia nih ya? Asal usul kata judi. Dari mana kata judi ini berasal? Kita kalau diskusi yang cerdas kayak begini, ya. Jangan kemana-mana, Bang Edi. Saya itu bertanya di mana larangan orang itu di dalam Bible bahwasanya berjudi itu tidak boleh. Ya Tuhan, tadi kan sudah saya bilang Gus ada. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Aduh, memang ya. Nih, kita kasih tahu dulu dari mana asal usul kata judi ini berasal ya. Perhatikan, judi ini ternyata itu berasal dari kata Yunani. Sebentar nih ya, nih. Kita lihat nih, kelihatan ya? Nih. Dari bahasa Yunani. Oke, kita bacakan nih ya. Nih.
Zaman kuno melemparkan undian tidak dianggap sebagai perjudian dalam pengertian modern, tetapi dikaitkan dengan takdir atau nasib yang terhindarkan. Nah, para antropolog juga menunjukkan fakta bahwa perjudian lebih lazim di masyarakat di mana ada kepercayaan luas pada dewa dan roh yang kebaikannya dapat dicari. Perjudian tidak jarang memakai dadu, telah digunakan di banyak budaya untuk menegakkan keadilan, menunjukkan penjahat di pengadilan. Di Swedia, praktik ini masih berlangsung hingga tahun 1803. Adapun di Yunani, kata untuk keadilan dalam bahasa Yunani yakni dike, yang berarti artinya melempar, dalam arti melempar dadu. Nah, dan seterusnya ini ya. Perjudian. Inti dari perjudian ini adalah apa? Adalah supaya uang lawan Anda itu berpindah ke kantong Anda. Anda tidak bekerja dengan sebagaimana umumnya. Kan itu intinya. Nah, itu Begini, dilarang ya. di dalam perintah Tuhan bahwa jangan engkau mengingini milik sesamamu. Jangan engkau mengingini hartanya, mengingini istrinya. Itu umum. Nah, Muhammad melanggar 10 perintah Tuhan itu. Nah, Jangan kemana-mana. Dari mana definisi judi diiming-imingi menginginkan mendapatkan harta itu? Definisi judi apa? Oke, sekarang saya tanya apa definisi judi? Definisi judi itu apa? Oke, saya tunjukkan. Sebentar. Silakan. Ya, ini saya tunjukkan kepada Anda. Anda tidak masuk akal. Silakan. Sebentar. Definisi judi. Silakan. Ini Bang Edis. Lihat. Anda itu jangan berbohong Bang Edis. Judi adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Jadi saya dengan Bang Edis itu naruh uang. Kemudian ada bandarnya. Bandar inilah yang nggak harus ada bandarnya. Kalian dua orang pun, sebentar, 2 orang pun bisa melakukan perjudian, nggak harus pakai bandar. Misalnya Iya, begini, betul. oke, contoh begini, Adam, Anda dan saya bertemu, oke? Ya. Kemudian kita punya koin nih, koin. Nah, koin ini kita lempar nih, mau apa nanti yang keluar, terus kita nanti pasang uang, siapa yang menang tebakannya, berarti uangnya itu jadi milik dia, betul? Iya, itu asalkan uangnya dikumpulkan. Iya, artinya mereka berdua sudah sepakat bahwasanya kalau nanti gambar yang keluar A, berarti uangnya jadi milik si Anu, kan begitu? Iya, Nah, paham. intinya di dalam perjudian tersebut ada nggak keinginan untuk memiliki harta orang lain? Tidak, dia tidak ingin. Makanya saya memiliki bilang harta kurang-kurangin orang lain. benturin Tapi kepala ke iya, ubin. tapi Gimana dia nih begini? menginginkan uangnya itu 2 kali lipat dengan apa yang dia pertaruhkan. Oke lah, intinya Bukan begini saja Gus orang Adam. lain. Makanya saya bilang begini. Rugi saya kalau menghadapi Gus Adam orang seperti ini untuk diskusi offline. Kenapa? Orang lawannya aja saya Bang seperti Edi. ini. Sama Bang Edi. Penonton Saya pun kecewa juga sama Gus Adam. begini. Aduh, udah capek-capek kita nonton tapi ternyata ada Gus Adam kayak begini. Sekarang gini saja Gus Adam. Sebentar. Itu Gini. Itu framingan. Gini. Masalah Anda tidak menerima jawaban saya itu kembali ke hati masing-masing, kembali kepada apa namanya akal logika para penonton. Nggak usah kita paksakan, penonton yang menilai nanti. Sekarang gini saja Adam. Intinya di dalam Injil, di dalam 10 hukum Taurat itu dikatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu, jangan engkau mengingini hartanya, mengingini rumahnya, mengingini istrinya, mengingini dan lain sebagainya. Nah, saya mau katanya tunjukkan. hukum Torah sudah Sebentar, Gus Bang. Adam, sebentar. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak sebentar. Muhammad mengingini istri orang lain? Bahkan Allah memprakarsai supaya memuluskan aksi Muhammad. Ayo, silakan. Betul nggak? Jangan Silakan. kemana-mana dulu. Mau lari kan? Masih belum selesai. Ini mau lari nih. Bang Edis. Ini makanya saya tidak bilang mau mereka bisanya nanya terus. Kerjanya nanya terus, Loh. giliran ditanya langsung Allahu Akbar. Darahmu halal, darahmu halal.
Ini teman-teman, ini belum selesai. kalian Duduk permasalahannya teman-teman belum menjadi selesai. saksi bahwasanya apa? Bahwasanya mereka ini kalau debat beraninya cuma nanya. Nanti debat offline kita ditonton puluhan ribu orang, itu yang terjadi akan terjadi chaos, akan terjadi huru-hara. Kenapa? Karena ketika Muslim ditanya, penontonnya bahkan panelisnya itu ikut-ikutan ngamuk. Begini Bang Edi, saya tidak mau debat kusir karena Oke, coba permasalahan sekarang ini saya mau masih tanya. belum selesai. Betul atau Duduk tidak permasalahan yang Muhammad saya pertanyakan mengingini ini masih belum istrinya selesai. Zaid? Coba jawab dulu Gus Adam. Astagfirullah. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, duduk permasalahan yang pertama saya pertanyakan kepada Anda harus selesaikan dulu. Saya tadi Jangan sudah lari jawab kemana-mana. mengenai Anda Itulah pola. mengenai Anda katakan tidak ada larangan judi di dalam agama Kristen, itu deritamu. Yang jelas sudah saya katakan, ada ayat yang mengatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu manusia. Iya, Jangan mana engkau tunjukkan mengingini. itu, tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Memang luar biasa. Saya tunjukkan ayatnya. Saya akan tunjukkan ayatnya yang berkata jangan mengingini milik sesamamu. Bentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan. Itu ada di dalam sebentar ya. Keluaran pasal 20 ayat yang Coba. ke-17. Baca. Kita mulai Tunjukkan ayat. ke layar. Baik. Saya tunjukkan di layar, saya balikan. Oke. Kelihatan ya? Nih, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Nah ini, yang ke-10 ini, 10 hukum Tuhan nih. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi kalau kamu berangkat dengan temanmu, Berarti itu sebentar, mencuri, bukan perjudian. sebentar. Oke. Berangkat dengan kamu dengan maksud dan tujuan supaya kita mengundi atau mengadu sesuatu, melempar koin atau dadu segala macam. Tujuan saya apa? Tujuan saya kan mengingini isi kantongmu. Nah, ketika saya sudah punya niatan seperti itu, supaya duitmu pindah ke kantong saya dengan cara melempar dadu kah, mengapa adu ketangkasan lah, itu namanya sudah melanggar 10 hukum Tuhan ini. Paham? Mengenai Anda tidak paham, mengenai Anda tidak jelas, nah itu deritamu. Nah, sekarang saya balikan dulu kamera saya. Bentar. Oke. Sebentar, Oke, saya boleh balikan dulu tanggapi kamera itu ya? saya. Pertanyaan Boleh saya saya, tanggapi. pertanyaan saya sekarang. Sebentar. Betulkah Muhammad mengingini istri orang lain? Sebentar Bang. Jawab. Kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban Anda? Nah, silakan. Begitu dong. Biar saya itu tahu kemampuan Anda. Apa benar Anda itu memiliki otak? Jadi ini jangan tertawa. Begini Bang Edis, di sana itu tertulis jangan engkau memiliki, memiliki harta orang. Ya, mengingini memiliki harta orang lain. Betul. Itu tidak masuk definisi perjudian. Contoh, sebentar jangan potong. Ini waktu saya menjawab atau membantah. Seperti halnya begini. Seperti halnya saya mengikuti perlombaan, otomatis saya ingin mendapatkan hadiah. Apakah itu juga dilarang? Kan tidak toh. Jadi dari definisi Yang Anda maksud ini perlombaan atau perjudian?
Sebentar dulu. Jadi dari definisi perjudian, dari definisi judi itu tidak masuk ayat itu. Sedangkan definisi judi itu ada uang, orang bermain, dikumpulkan lalu melemparkan koin dan sebagainya. Contoh kecilnya seperti itu. Itu tidak masuk. Yang kedua, Bang Edis, kalau Anda memaksakan hukum Torah dijadikan dasar sebagai atau menjawab pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan ucapan Paulus yang mengatakan di dalam Efesus bahwasanya dengan kemetongan Yesus maka hukum Torah ditiadakan. Ya, hukum Torah ditiadakan. Baik. Atau bahasanya seperti ini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah. Jadi Anda sudah Baik. tidak benar, atau Anda Jawab ini ya. standar ganda menjawab pertanyaan saya. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman sekalian, jadi memang berbicara kepada orang-orang Islam itu agak sedikit challenging. Karena apa? Karena seperti orang-orang seperti Adam ini, memang mereka 5 kali sehari membenturkan kepala mereka itu ke ubin. Akibatnya apa? Akibatnya memang akal mereka ini memang agak sedikit lemah. Jadi memang kita harus sabar, ya, sabar. Jadi begini, Kang Adam. Di dalam hukum Taurat itu kan dikatakan supaya jangan engkau mengingini milik sesamamu. Jadi dalam perjudian, niatan untuk mengingini milik sesama itu sudah ada. Contoh, saya bersama-sama dengan Anda, bersama-sama melemparkan koin. Kalau nanti yang keluar gambar A, maka duitmu jadi punya saya. Artinya apa? Niatan di hati saya itu ingin memiliki yang ada di kantongmu. Seperti itu. Nah, itu dilarang dalam hukum Taurat. Makanya kalau Anda berkata larangan Injil, itu. Larangan judi, itu. Kemudian karena Anda sudah habis ingin membantah ini, Anda tidak bisa, Anda lari ke masalah, loh bukankah hukum Taurat sudah dibatalkan? Begini, konteks Paulus ketika dia berbicara mengenai pembatalan hukum Taurat, itu adalah pemisahan antara orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi. Jadi pada zaman itu, orang-orang Yahudi memang memisahkan dirinya dari bukan Yahudi. Makanya mereka disebut sebagai kaum Gentiles, orang-orang tapir, orang-orang yang tidak masuk ke dalam umat perjanjian. Nah, Itu dogma- bagaimana? dogma Bapak Sebentar, ini Gereja. saya lagi ngomong, Anda kejang saja ini. Gimana? Boleh saya ngomong? Jadi lihat konteksnya. Pada waktu itu Rasul Paulus berbicara tentang apa? Pemisahan antara orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi. Dipisahkan mereka. Makanya ada zaman dulu yang disebut dengan proselit. Apa itu proselit? Proselit itu adalah upacara ritual keagamaan bagaimana orang bisa masuk, ya, bisa masuk menjadi seorang Yahudi itu dengan melakukan yang namanya upacara sunat. Dia harus disunat, harus begini, harus begitu. Nah, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dengan disalibkannya Yesus, maka segala pembatasan, pemisahan, hukum, ya, hukum tentang pemisahan, harus begini, harus begitu untuk masuk ke dalam umat Tuhan, itu ditiadakan. Makanya baca konteksnya. Coba baca ayat sebelumnya. Silakan. Sebab dengan Baca matinya ayat sebelumnya dulu. sebagai- Sebelumnya dibaca dulu, Gus Adam. Coba kamu baca Berarti- 3 ayat atau 4 ayat sebelum Paulus ngomong begitu. Coba. Sebentar Bang Edis. Iya, saya itu tidak boleh didikte sama jenengan begini. Ya, coba dibaca ayat sebelumnya biar kita tidak kehilangan konteksnya. Ayo, silakan. 4 ayat Ini. sebelumnya coba baca. Ini Coba Kristus baca. sudah memenuhi seluruh perintah dan peraturan hukum Taurat dengan menguburkannya dirinya di kayu salib. Melalui penguburan itu kita semua bisa berdamai dengan Allah dan menjadi umatnya.
Hal itu berlaku untuk orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ingat, Oke, stop. maupun bukan orang Yahudi. Oke, jadi itu berbicara mengenai orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, betul? Iya, sebentar dulu, jangan dipotong. Karena pada Di waktu mata itu Allah, orang Yahudi dan bukan orang Yahudi dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan. Terus, sebentar dulu Bang Edis, Anda ngomong dari tadi, saya dengarkan. Ya, bukan lagi dua kelompok berbeda. Dengan demikian Kristus sudah merobohkan tembok permusuhan dengan menghapus pemisah antara kita. Sekarang itu kita yang sendiri bangsa mana menjadi seperti satu tubuh. Oke. Akan Iya, tetapi itu maksudnya. Sebentar dulu, lanjutannya, ia telah membatalkan hukum Yahudi ya dengan semua perintah dan peraturannya. Jadi hukum Torah itu, kitab Torah itu adalah kitab-kitabnya orang Yahudi, yang mana Anda sebentar makanya dulu. ya gini. Inti dari yang disampaikan oleh Paulus itu adalah bahwasanya Yesus telah merobohkan tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Makanya kalau orang ingin masuk ke umat perjanjian, mereka tidak harus melakukan ritual proselyt lagi. Sekarang sudah waktunya gantian saya untuk bertanya kepada Oke, Anda. sudah Bang Edis, ini waktunya saya istirahat. Ya. Kalau Tidak saya mau bilang gabung. teman-teman, kalau Bukan. Muslim ditanya, lari mereka tunggang langgang. Bukan Ya begitu. sudah, nggak Soalnya, apa-apa Adam, saya kecewa. karena kami sudah tahu Berdiskusi tabiat-tabiat dengan kalian. Nanti kalau ditanya, betulkah Muhammad mengingini istri orang lain? Ah, halal darah orang ini, halal ini orang, harus dipenjarakan ini orang. Coba Gus Jangan Adam. Bang Edi, Betul jangan tidak? narasi seperti itu. Oke, betul tidak Muhammad mengingini istri orang? Oh, tidak benar. Ya sudah, Oke, begitu saja. betul tidak istrinya Begitu Zaid saja. akhirnya jadi istri Muhammad? Sudah, saya mau turun dulu ya. Saya mau turun dulu karena perdebatan ini hanya debat kusir. Ya, mulai dari tadi. Oke lah, yang baiklah, saya jangan pertanyakan dipaksakan kalau perempuan. takut teman-teman. Kalau orang takut jangan dipaksakan, karena memang dia penakut. Ya, silakan. Kan sudah saya bilang teman-teman. Ketika Muslim bertanya, kita menjawab. Itulah apologetika itu. Kan banyak orang mengkritik saya. Bang Idis, apa? Kamu itu ya, kalau berapologetika itu kamu banyaknya nyerang terus katanya. Jam terbang saya ini sudah 13 tahun. Mungkin pengalamanmu dengan pengalaman saya beda. Saya tidak mengatakan bahwa cara saya lebih benar daripada caramu, tidak. Berapologetika itu seperti orang berangkat berperang. Nah, orang berangkat berperang itu dia punya tameng dan dia juga punya senjata pedang. Artinya ketika Anda berangkat ke medan tempur, Anda nggak bisa gini terus. Ya babak belur. Harus kita counter mereka gitu loh. Kita counter mereka. Seperti seorang petinju. Kalau kamu berangkat bertinju, tidak mungkin kamu begini terus. Pasti juga kamu akan melakukan counter juga, serangan juga. Nah, biasanya ketika saya berdebat dengan Muslim, kalau Muslim bertanya seperti itu, nanti giliran ditanya ngiprit macam jin iprit. Ya. Terima kasih Cerpe, terima kasih. Kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada Maulana Yahya. Silakan. Maulana ya Maulana. Ya, silakan Maulana, nyalakan kamera Anda. Maulana Yahya. Maulana Yahya, Anda Muslim? Muslim. Silakan Bang. Cobalah duduklah dulu Bang. Macam nggak punya tulang belakangnya. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Betul atau lanjutin yang tadi ya. Betul atau tidak? Ya. Muhammad mengingini istri orang. Tidak tahu saya.
Nggak Saya tahu. belum Terus lahir. ngapain Anda ke sini? Sampean tanya saya jawab, jangan kabur kan gitu. Tadi kan kita oh ini ternyata teman-teman ya, orang-orang di Pulau Madura. Halo Pulau Madura, apa kabar teman-teman Pulau Madura? Lepung. Jadi teman-teman, banyak penonton penggemar Edis TV itu dari Pulau Madura. Karena apa? Iya. Karena ketika mereka nonton ceramah Ustadz, mereka sudah bosan, sudah bosan. Mereka nontonnya channel Edis TV. Nah, termasuk Maulana Yahya dan Gus Adam tadi, itu penonton setia kita dari Pulau Madura. Nah, Maulana Yahya, Ya. tadi Gantian. Tadi sama Gus Adam kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud di dalam hukum Taurat Musa tentang jangan mengingini milik sesamamu, termasuk jangan mengingini istrinya, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini hartanya dan lain sebagainya. Nah, saya membaca Quran di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37, di mana di situ Muhammad akhirnya menikahi bekas istri anak angkatnya sendiri. Muhammad di situ ketakutan dengan omongan-omongan orang. Akhirnya Allah menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya sendiri. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad melanggar hukum Taurat dengan mengingini istri orang? Silakan. Jawab, silakan. Tapi kalau saya ngomong jangan diturunkan. Silakan. Soalnya sampai itu menurunkan saya. Silakan. Saya tanya dulu. Itu sampean kok tahu dari mana? Dari Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Coba dibaca. Baik, saya tunjukkan ya surat Al-Ahzab ayat 37. Kebetulan saya hafal ayatnya. Baca. Oke, mau saya tunjukkan atau saya baca gini saja? Baca. Bukan, saya baca atau nunjukkan di layar. Baca. Baik. Baca 13 tahun. Dan ingatlah Wah, Arabnya mana baca. Arab. Jadi diturunkan. Sekali lagi. Ya kan sampean tuh mengatakan saya 13 tahun baca. Sudah belajar 13 tahun. Coba baca Arabnya. Baca Arabnya buat apa? Ya saya kan ngerti Arabnya, ngerti artinya, ngerti. Coba baca. Kalau dibaca Arabnya biar untuk mengulur-ngulur waktu buat ngelabui orang bahwa artinya bukan seperti terjemahan. Berarti terjemahnya salah. Kan sok tahu sampean. Bukan, berarti terjemahnya salah. Sekarang ini bagian saya yang ngomong, coba dibaca. Sampean kan mengatakan Dan tahu. ingatlah Baca. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak menyatakannya. Maka tatkala Zaid telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, maka aku nikahkan kamu dengan istri Zaid, yaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi bekas istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat mereka itu telah menceraikannya. Betul? Tidak betul. Ya udah, gimana yang betul? Tidak betul. Gimana yang betul? Yang betul itu Edis itu sering ngentot dulu. Ya tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang kan, apa nih, ini 13.600 orang yang muslim di sini berharap-harap cemas, menanti-nantikan ada nggak ya Ustadz yang bisa membantah orang tapir ini. Lihat, kalian lihat itu bantahannya. Apa bantahannya teman-teman? Ada bantahannya, kalian lihat. Tiada. Coba silakan naik kemari,
bantah argumen-argumen saya. Yo, saya kasih kesempatan. Ya, selamat malam Dani. Malam, selamat malam. Oke. Coba Bang Dani duduk dulu yang bagus Bang, supaya nggak banyak lampu-lampu di belakang sana silau gitu Bang. Backgroundnya itu jangan lampu Bang kalau bisa Bang. Oke. Nah, biar kami nggak kesilauan penontonnya Bang. Nah, gitu loh Bang. Ya, Bang Dani Muslim atau apa Bang? Saya Muslim. Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan kepada kami? Silakan kepada saya. Saya Bisa mau, naik sedikit Bang kepalanya Bang, biar Saya mau bertanya. silakan. Bang Edis ini kan gimana ya? Saya lihat itu seperti mengadu domba antar agama begitu. Nah, coba kita berdamai aja lah Bang. Jadi Sebentar. gimana? Mengadu dombanya di mana nih? Coba nih. Ini nampaknya dia baru ngikutin channel saya nih. Coba Bang, yang Anda maksud saya mengadu domba itu gimana coba? Saya pengen tahu. Ini saya diskusi nih. Saya berdebat bukan mengadu domba nih. Coba silakan. Kebanyakan saya lihat PT-PT-nya itu menjelekkan Islam begitu. Coba salah satunya Bang. Saya pengen banget ada orang Islam bisa membuktikan kalau saya menjelek-jelekan agama kayak Islam. tadi. Contoh. Menjelek-jelekan Muhammad. Yang lain Bang, ini orang-orang awam yang nggak tahu asal usulnya, nggak usahlah dijelek-jelekan. Contohnya Bang, saya pengen tahu. Yang tadi saya bilang bahwa Muhammad sendiri kan pernah melihat. Di mana? Nih saya tanya, di mana ada Muhammad melawan Injil? Itu di mana? Oke, Anda tahu tidak bahwasanya di dalam Injil, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa Injil itu adalah kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nggak ada itu. Nah, nggak ada. Baik, saya bukakan. Bukakan. Baik, memang kan sudah saya bilang teman-teman, orang Islam yang ngelawan saya adalah orang Islam yang nggak pernah tahu agama Islam. Baik ya. Saya bukakan. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat Al-Maidah ayat yang ke-46 ya Bang ya. Saya balikan kamera saya. Mereka nggak tahu bahwa Al-Quran mengatakan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Baik. Abang cek dulu, betul nggak ini Al-Maidah ayat 46? Betul. Oke. Coba saya yang baca atau Abang yang baca? Abang aja dah. Baik. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya Injil. Sedang di dalamnya, di dalam Injil tersebut, ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Coba, menurut Al-Quran, di dalam kitab Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi? Itu abang salah pemahaman itu. Buset. Salah pemahaman Bang. Ya udah, yang bener gimana Bang? Yang bener gimana? Nggak ada itu, ibaratnya menjelek-jelekan itu salah mengartikan abang. Bukan Saya yang nggak menjelek-jelekan mau dulu. jelaskan Yang saya panjang tanya, lebar. benar tidak di dalam Injil kata Al-Quran nih, kata Al-Quran, bukan kata Ustadz. Kalau Ustadz jelek-jelekin Injil dia. Apalagi orang-orang Muslim malah memaki-maki Injil. Ya, tapi Al-Quran Di mana mengatakan, ada orang Muslim memaki Injil di mana? buktinya Anda tadi mengatakan di dalam Injil tidak ada petunjuk dan cahaya. Lah saya ngomong kan selama ini kan sampean memperkeruh begitu. Gimana sih Dani ini? Dani, tadi Anda bilang saya berbohong ketika saya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, Injil mengatakan bahwa di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Benar atau salah ini ayatnya? Memang betul. Cuma Oke, berarti betul kata saya. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Salah. Saya balikin dulu kamera saya. Berarti betul nggak kata saya bahwa di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya?
Iya betul, cuma masalah Oke, itu. betul. Berarti kamu sudah mengakui kesalahanmu yang tadi ya? Ya, Oke, nah, lalu betul tidak Muhammad sendiri dia takut dengan kebenaran Injil itu? nggak Betul tidak? ada begitu ceritanya. Oke, baik. Jadi suatu ketika Umar ibnu Khattab dia didapati Muhammad sedang membaca Injil. Tetapi apakah Muhammad senang ketika Umar bin Khattab membaca Injil? Muhammad tidak senang, wajahnya muram durja. Bang Edis bilang nggak seneng itu tahu dari mana? Baik, kita harus sabar teman-teman ngajarin orang Islam teman-teman ya. Jadi Inilah yang jangan membuat mereka mengatakan saya ini memfitnah, saya ini katanya menista cerita agama itu jangan Islam. dibikin-bikin gitu loh. Begini yang saya bilang tuh begini bang, ketidakpahaman kalian dengan literasi kalian sendiri membuat kesimpulan bahwa saya ini menista agama Islam. Padahal kalau kalian mengerti, kalian tidak akan ngomong begitu. Apa yang dikatakan Edis itu benar bahwa Nabi kita ini ketakutan dengan kebenaran Injil. Saya tunjukkan. Waduh. Saya tunjukkan ya. Di mana dikatakan Umar bin Khattab itu pernah membawa-bawa lembaran Injil. Nih, saya balikin dulu kamera saya lagi. Sabar ya, sabar. Oke. Kita tunjukkan kepada dia. Lihat. Nih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar yang membawa kitab Injil. Saya bacakan riwayatnya. Diriwayatkan ya bahwa suatu ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran dari kitab Injil yang dibawa oleh orang Yahudi. Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya dan kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau segera menegur Umar. Bayangkan. Masa Al-Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk cahaya malah ditegur sama Muhammad. Ini bagaimana Muhammad ini? Ya Rasulullah, bagaimana Anda menegur saya sementara Al-Quran kita mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya? Jadi gini bang, Umar bin Khattab itu kan yang jelas dia sudah Islam. Ya jelaslah dia tegur. Kalau bukan Oke, berarti agamanya. Berarti seorang muslim tidak dibolehkan baca Injil. Ya buat apa kita belajar bukan agama kita? Terus buat apa Al-Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Gak ada itu. Gak ada itu. Makanya bang, sering saya bilang begini. Kenapa sih orang-orang muslim kesini naik pada membantah saya? Karena memang nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Abdul Somad yang kesini bang, Abdul Somad yang kesini, saya jamin dia dari awal sampai akhir acara cuman iya betul Edis, betul katamu Edis, betul. Gitu. Sudah kurang bagaimana lagi bang? Saya utarakan semuanya ini. Ketika Muhammad berkata dirinya dinubuatkan dalam Injil, tetapi kenapa Muhammad malah ketakutan, malah menegur Umar ketika Umar membawa Injil? Seharusnya Muhammad berkata, ya Umar, sekarang betul kan kau temukan namaku di dalamnya? Tapi Muhammad tidak pernah bilang begitu sama Umar karena memang tidak ada namanya di situ. Coba apa jawabanmu? Nggak jelas, turun aja lah. Udah saya bilang juga apa. Makanya teman-teman sekalian, saya ini kurang bagaimana. Cobalah yang naik itu jangan yang awam-awam. Saya terus mendapat kritik loh. Edis katanya, Kudis katanya. Kenapa kamu beraninya ngadepin Islam awam? Ya kamu lah naik ke sini kalau kamu bukan awam. Memangnya saya tahu ada di situ tertulis ini saya awam, saya
mengerti. Nggak ada di situ tertulis. Saya lihat Islam naik, udah. Gimana? Yo, silakan, silakan. Makanya teman-teman 2025 ya, 2025 memang kita punya slogan ya. Slogannya itu 2025 lockout dari Islam, login ke Kristen. Begitu ya. Ya bang. Perempuan tapi suara laki-laki. Kita nyalakan kamera dulu. Undang bang, gimana bang? Cara nyalanya bang? Oke, saya undang dari sini ya. Itu silakan. Mana? Terima kasih teman-teman yang mensupport, yang memberikan gift ya. Terima kasih. Oke, ini Bang. saya panggil. Wih, bang ya di sini. Ini saya bingung nih. Ini Prita ini yang mana ini? Ini siapa ini Anda ini? Tuh, coba. Ini istri saya bang, tuh. Oh, ini yang namanya Prita. Kemudian Anda? Ya. Saya Kristen bang, masuk ke Islam. Bukan, nama Anda siapa ini? Biar saya ngerti manggilnya. Nama saya Gabriel Abedko Silalahi. Oh, Gabriel Silalahi. Kita kasih tepuk tangan dulu sama dia, kita semangat. Oke, Bang Gabriel, tadinya Anda seorang Kristen. Ya, Kemudian Anda menjadi mualaf ya betul. demi menikahi istri. Ya betul. Nah, sudah biasa ini. Oke. Jadi sekarang ini Anda ini mualaf begitu ya? Ya betul bang. Oke. Baik. Apa yang mau Anda sampaikan nih, Bang? Atau teman-teman mau ngetes dulu atau gimana? Oh iya, kita tes dulu nih. Siapa? Gabriel. Berapa lama ini Anda menjadi seorang Kristen nih? Dari bayi sampai umur 28 tahun. 29. Dari umur 29. Sudah berapa lama menjadi mualaf? 1,5 tahun bang. 1,5 tahun menjadi mualaf. Oke. Jadi sekarang ini posisinya masih menjadi seorang muslim dan bertahan menganggap Islam itu benar atau bagaimana supaya kami tahu ini? Sampai sekarang saya sama sekali belum mendalami bang. Sama sekali belum mendalami agama Islam. Nggak tahu kenapa ya. Ya saya awalnya mau belajar. Awalnya waktu saya nikah itu pindah Islam pengen mendalami kan. Cuma ya setelah saya nonton Bang di sini, saya banyak pernyataan-pernyataan yang benar gitu loh. Jadi ya memang jadi buat saya makin ragu. Makanya saya sering nanya istri saya. Nah, Kayak itu contohnya dia. kan. Jadi Saya akhirnya sering nanya ke. sekarang Anda terombang-ambing nih. Aduh, gimana Iya, nih betul, Islam? betul. Gimana nih Islam saya nih kok yang dibilang Bang Edi ini kok benar semua gitu atau gimana? Coba. Iya. Sampai saya nanya ke istri saya kan, yang kamu nonton Bang Edi, kata istri saya sesat itu gini enggak. Sekarang saya tanya, aku kan jelasin ke istri saya kan, ada Bang Edi sampaikan itu, ini benar apa enggak yang kalau orang Islam itu di surga ada pesta seks terus dapat wanita payudara besar. Wah, istri saya marah-marah, mana? Buktiin, saya cariin videonya nggak ketemu-temu sampai sekarang nggak ketemu-temu. Dia minta ayatnya mana kata istri saya. Baik, kalau dia minta ayatnya, sebenarnya semua video-video kalau saya live begini itu kesimpan otomatis di YouTube saya. Nah, YouTube saya itu ada di profil. Iya, saya udah cari bang, cuman di statement yang itu susah nemuinya karena videonya tuh banyak kan, orang-orang lain kan banyak nyimpen video bang. Oke, waktu Jadi nggak ketemu-temu, saya sampai debat sama istri saya. Saya bilang nanti kalau Bang Edi slap saya minta naik biar ditunjukin sama dia. Saya bilang nggak percaya sampai Oke. sekarang dia. Itu ada di dalam surat An-Naba ayat 33. Videonya waktu itu, jadi ada dua orang nih. Satu laki, dua laki-laki, satunya muslim tapi udah masuk Kristen. Mereka bersahabat ini berdua. Satunya pakai pakaian apa namanya?
ala Arab-Arab itu, pakai sorban-sorban segala macam itu, jenggotan segala macam. Nah, pada waktu itu saya buat dia satu challenge membaca Al-Qur'an. Surat An-Naba ayat 33. Di mana di situ tertulis bahwasanya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa adalah gadis-gadis dengan berpayudara montok. Di dalam Ya. surat An-Naba ayat 33. Jadi gini bang, Nah, apa? Saya kan sampai sekarang saya cuma bukan mau jelek-jelekin agama saya yang sekarang ya, bukan. Saya di cuma- sini kita nggak pernah menjelek-jelekan agama, Bang. Di sini kita Iya, ini iya, membuka kedua agama ini secara apa adanya. Kristen kita buka apa adanya, Islam kita buka apa adanya, begitu. Nggak ada di sini menjelek-jelekan. Iya, makanya kan saya kan sering ngomong sama istri saya. Jadi kan saya terus terang aja bang ya, saya sebagai kepala keluarga kan saya posisi saya Islam, tapi sampai sekarang saya nggak pernah mendalami Islam, nggak pernah sholat sama sekali. Saya kayak pengen ada niat untuk ngajak istri saya ke balik ke Kristen gitu loh, karena ya memang kan dari lahir saya udah Kristen ya, bahkan saya dulu aktif di gereja segala macem. Ya memang karena saya udah pindah ke Islam, saya mau mencoba tapi nggak tahu kenapa nggak bisa sama sekali. Saya tuh untuk belajar Islam susah. Bahkan saya tanya istri saya, apa yang coba kamu kasih tahu saya, apa yang bisa kamu yakinin bahwa aku biar bisa percaya banget sama Islam gitu kan? Ya apa, kamu harus sholat, harus ini, kata istri saya. Sebenarnya kalau cara saya gampang, Bang. Bilang, tapi dia macet nih. Sebentar ya, kita. Yang macet dia atau saya, teman-teman? Nampak dia yang macet ya. Oke, Bang Gabriel, karena Anda macet ini, tapi masih kita tunggu ya. Yang macet dia atau saya? Ah, dia yang macet ya. Suara tangan saya di sini. Dia yang macet. Ya nggak tahu, mungkin apa sinyal WiFi dimatikan istri juga nggak tahu ya. Saya kan pernah bilang sama teman-teman sekalian, hampir 9, ya kurang lebih 80% mualaf ketika mendengar siaran saya ini, memang mereka tidak akan mungkin bisa bertahan lagi dalam agama Islam. Begitu, karena selama mereka mualaf, mereka tidak pernah mendengar yang begini. Mereka mendengarnya Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Dia itu contoh panutan sepanjang masa. Ah, itu yang mereka dengar waktu mereka mualaf. Begitu. Mereka tidak pernah tahu apa yang selama ini kita bicarakan. Makanya 80% dari mereka kalau nonton kita, akhirnya mereka meninggalkan agama Islam. Seperti itu. Ya. Yuk kita berikan kesempatan kepada yang berikutnya ya. Kita kasih naik ada, sebentar. Kita kasih naik ada, sabar. Abima Caruban, coba. Abima Caruban. Oke, Abima Caruban dia sudah turun. Kita kasih naik ada sebentar ya. Dragon Shop ini kayaknya sudah pernah naik ini Dragon Shop ini. Mau naik apa lagi dia ya? Kita kasih naik ada Acif Sajun. Oke. Selamat malam, Bang. Acif Sajun, selamat malam. Muslim atau Kristen, Bang? Katolik, Bang. Katolik bang. Katolik. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Anda ingin menyampaikan apa ini? Nyala kameranya. Kau nyala kita. Nyala. Sabar bang. Sabar, Bang. Ini baru
pertama kali live TikTok bang, soalnya saya kagum sama abang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Abang mau menyampaikan apa? Tolong ya Bang, kalau kesini jangan cuma ngomong semangat Bang. Kami jangan ngomong begitu Bang. Itu udah Iya, bosen iya, kami dengar yang begitu. Pesan apa yang mau Anda sampaikan atau Anda ingin menyampaikan apa? Sabar bang, saya ini sungguh nekat yang nyata bang. Sabar, sabar. Ya, silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Gini bang, jadi saya kan di Flores nih bang. Oke. Cuman saya rantau ke Bali. Oke. Jadi di Bali kan mayoritasnya Hindu. Oke. Tapi saya kaget pas di Bali ini ada di tempat di Nusa Dua tuh. Oke. Kalau abang pernah ke Bali mungkin abang tahu itu. Ada lokasi gereja, di samping gereja itu ada masjid. Terus di samping masjid ada pura, ada apa lagi? Kelenteng. Bukan. Yang tempat doa umat Buddha tuh bang. Wihara. Ya, wihara. Heeh. Jadi di sini tuh toleransinya sangat bagus bang. Sama kayak di Flores. Tapi saya kaget pas saya ke Jawa waktu itu, sejak ada kasus penutupan gereja itu. Kebetulan waktu itu dekat tempat saya bang. Heeh. Saya kaget di sini. Saya kaget aja sih. Iya, makanya begini Bang. Kan saya sering bilang begini, seandainya semua agama di Indonesia ini ngurus dirinya masing-masing, semuanya itu akan indah Bang. Yang Hindu uruslah Hindunya, yang Kristen lah urus Kristennya, yang Islam urus Islamnya. Maka enak kita Bang. Cuman yang terjadi kan tidak seperti itu di setiap daerah. Mungkin tempat Anda tinggal seperti itu, karena di sana mungkin nggak ada orang Islam yang tukang bahas-bahasin Kristen. Kan begitu. Tetapi kalau kita bicara dalam skala yang lingkupnya nasional, memang adalah sebuah fakta bahwa orang Islam sering bahasin agama Kristen. Begitu, dan itu dilakukan secara terang-terangan terbuka, begitu. Abdul Somad membahasnya agama Kristen. Donditan yang dibahas agama Kristen. Irene Handono yang dibahas Kristen. Ya kan? Yahya Waloni yang bahas Kristen. Siapa lagi? Adi Hidayat bahas Kristen. Zakir Naik bahas Kristen. Semua bahas Kristen semua. Gitu loh. Kalau mereka ini mulutnya tidak terlalu lancang membahas-bahas Kristen, saya rasa nggak akan ada orang Kristen yang bahas-bahas agama Islam gitu loh. Nah, cuman karena mereka membahas agama Kristen, maka ya mereka harus siap dibahas juga agamanya begitu. Tetapi baik dari kedua belah pihak, dari pihak Kristen maupun Islam, cukup diskusi dan debat saja, jangan caci maki dan saling hujat begitu. Tapi abang setuju nggak kalau kita bilang aja yang bahas-bahas Kristen itu oknum? Soalnya saya banyak teman-teman Muslim juga bang. Nah, kalau oknum, tapi kok jumlahnya banyak. Begini, waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, Bang, kalau kita bilang oknum, yang nonton 40.000. Yang mengadakan MUI, organisasi-organisasi Muslim. Masa itu oknum? Yang mengundang Zakir Naik ke Indonesia untuk bahas-bahas agama lain, itu ormas-ormas Islam. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia. Begitu loh. Dan pada waktu itu 40.000-an orang Muslim nonton. Dan mereka teriak Allahu Akbar ketika Zakir Naik membahas-bahas Kristen. Begitu. Jadi tidak bisa dikatakan oknum, Bang. Begitu. Nah, inilah yang sudah terjadi. Makanya saya itu menyuarakan, mari kalau memang itu maunya mereka, kita buka forum diskusi, kita buka forum debat. Tapi kalau mereka mau berhenti, mari kita urus agama masing-masing. Kan begitu. Itu yang saya suarakan, menyuarakan keadilan seperti itu. Cuman ketika saya mengajak mereka diskusi, mengajak mereka debat,
dibilangnya saya menghujat, dibilangnya saya memfitnah Muhammad. Makanya saya berikan kesempatan kepada yang muslim di sini ya, cuman malah abang yang naik. Kan gitu. Oke ya, Acip Sajun ya, kita kasih kesempatan kepada yang muslim ya, Bang ya. Ya, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Saya turunkan ya, Bang Acip Sajun. Sekali lagi ya, teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman melihat background latar belakang kenapa saya ini bisa sampai seperti ini, teman-teman juga akan mengiyakan saya, begitu loh. Apakah saya katakan bahwa saya merasa tidak senang atau saya merasa terpojokkan ketika Zakir Naik membahas agama Kristen, ketika Donditan? Enggak. Saya bukan merasa terpojokkan atau saya merasa tidak senang, tidak. Saya merasa terpanggil untuk meluruskan, menjawab. Begitu. Tetapi ketika saya mau menjawab, saya katanya penistaan agama. Kan ceritanya kan begini, orang-orang muslim dan para ulama-ulamanya mengatakan bahwa wahai orang-orang Kristen, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang meneruskan ajaran Injil. Bahwasanya Yesusmu itu menubuatkan akan datang seorang Nabi yang meneruskan ajarannya, menyempurnakan ajarannya. Apakah statement itu menghujat? Enggak. Apakah statement itu adalah statement yang memaki Kristen? Enggak. Tetapi statement itu perlu saya luruskan. Karena statement itu tiada lain tiada bukan adalah dusta yang nyata. Kenapa saya katakan dusta? Lu nggak pernah ada di dalam Injil seperti itu. Seperti klaimnya ulama-ulama itu nggak pernah ada. Gitu loh. Nah, makanya di sini saya ingin meluruskan. Nah, ketika saya meluruskan, saya tunjukkan bukti-buktinya. Contohnya misalnya seperti kemarin. Kemarin kan saya tunjukkan. Muhammad sendiri itu adalah orang yang melawan. Muhammad itu orang yang melawan Injil. Lalu dibilang, penistaan agama kamu ya. Kenapa kamu bilang Nabi kami melawan Injil? Kan saya kemarin mengatakan, di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Itu kata Al-Quran. Tetapi ada sebuah riwayat di mana sahabatnya Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab, dia pernah membawa kitab Injil itu dan membaca-baca Injil itu. Ketika Muhammad melihat itu, merah wajah Muhammad dan bermuram durja. Dan berkata, ya Ibnu Khattab. Marah-marah dia. Loh, bukankah di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Kata Al-Quran. Tetapi kenapa Umar bin Khattab ketika membaca Injil, Muhammadnya malah marah-marah? Nah, itu menjadi satu indikasi bahwa sebenarnya Muhammad ya bisa dibilang takut kalau namanya tidak tertulis di situ. Ini kan yang namanya diskusi, kan ini diskusi kan? Nah, ketika saya diskusi begini, kenapa kok orang-orang Islam marah, mempersekusi saya, mengatakan darah saya halal? Loh, gimana sih? Kan kamu yang bilang Muhammad dinubuatkan dalam Injil. Saya jawab, kamunya marah-marah. Gitu loh. Terus kamu bilang, Injil yang dimaksud bukan yang ada di tanganmu itu. Oh, mana ada Injil? Injil Matius, Markus, Lukas, itu Injil wartawan. Ya sudah, mana Injilnya? Kan gampang. Kamu bilang di dalam Injilmu dinubuatkan Muhammad, tapi saya tunjuk nggak ada di sini. Oh, bukan Injil yang itu. Terus yang mana? Bingung sendiri kamu kan?
Artinya umat muslim membuat Injil Injil halusinasi mereka yang nggak pernah ada. Kan itu kesimpulannya. Ketika begitu ya jangan marah. Kan kita namanya debat, namanya diskusi. Masa digituin kamunya marah, lapor polisi. Gimana sih? Itu loh. Ini kan yang namanya adu argumen. Begitu loh. Ya, seperti itu. Kalaupun ada kata-kata saya mungkin yang melucu-lucu, agak sedikit mengejek begitu, ya malum, namanya saja entertainment. Kan kita harus membungkus ini dengan satu kajian entertainment supaya apa? Supaya enak ditonton begitu. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Rizka aduh susah bener namanya. Ini cuma nggak apa-apa ya. Silakan naik. Rizka. Waduh, terpental dia ya. Kita kasih naik ada Mualaf. Oh, ini jangan-jangan mualaf yang kemarin. Mualaf. Apakah ini mualaf? Oh, bukan. Van Hoelo. Ya, silakan Van Hoelo, nyalakan kamera Anda. Halo? Oke, saya turunkan. Kita kasih naik ada Nis Introvert. Coba Nis Introvert. Ya, silakan Nis Introvert. Selamat malam Nis. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita sapa 2 kali, nggak naik, kita turunkan. Dan tidak akan kita kasih naik lagi ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Dani. Dani.co.id. Ya. Gini saja sudah. Silakan, Adam Zain. Apa yang mau Anda Gini sampaikan? saja. Ini. Muka jangan Tahu separuh-separuh dong. minta Masa muka separuh begini, separuh wajahku. Gitu dong. Geser dikit. Bukan begini. Geser dikit. Nah, sip, silakan. Ayo bicara. Kau itu kok narik-narik sumbangan terus, minta sumbangan rumah apologet. Kan saya dari bulan kemarin menanyakan, mana rumahnya? Mana rumahnya? Rumahnya mana? Ya bulan 12 ini sudah prosesnya sudah terjadi jual beli, Kang Adam. Yang saya heran begini, Kang Adam. Sebentar, Kang Adam. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Kang Adam. Anda Muslim ya? Kalau pasti Muslim. Oke. Kenapa Anda mempertanyakan mana? Sebentar. Anda pernah memberikan supportnya Rp1? Lu ngapain? Ngapain? Iya. Kenapa Anda benci, iri, syirik, dengki dengan pendirian rumah apologet? Kenapa? Siapa yang dengki, Bang Edi? Kenapa Anda mempertanyakan? Kenapa Anda nanya mana rumah apologetnya Edis? Sementara Anda orang yang tidak mendukung, orang yang tidak pernah mensupport bahkan Rp1 saja. Kenapa? Oke, begini. Anda itu kan melebeli atau menarik dana, menggalang dana dengan bahasa rumah apologet. Betul. Padahal itu bukan rumah apologet, rumah Edis. Ya masa mau rumahnya Bukan Kang rumah Adam? Rumah Maksudnya mau rumah Kang Adam. Loh tidak, saya tidak butuh. Terus kenapa protes?
Saya tidak protes, hanya menanyakan di mana rumahnya. Coba tunjukkan seperti itu. Di mana rumahnya, Kasihan coba deh tunjukkan. saudara-saudaramu yang nyumbang. Begini, Dan begini. sekarang Ya jenengan mau datang, konflik. gini. Kalau mau datang saya kasih alamatnya supaya datang ke sini. Begitu, gimana? Nah kan sibuk dia baca komentar nih. Kang Adam, begini ya Kang Adam. Gimana? Begini, rumah apologet tersebut itu adalah sebuah rumah yang akan saya diami untuk kegiatan-kegiatan apologetika, untuk membuat konten-konten, menjawab orang-orang muslim, fitnahan-fitnahan orang Islam, dan kemudian juga tetapi juga mengcounter syubhat, mengcounter pertanyaan-pertanyaan orang-orang muslim. Makanya disebut rumah apologet, karena rumah itu adalah rumah saya untuk kegiatan apologet. Begitu. Lah, ngaku, saudara. Nah, menjadi pertanyaannya, Ngaku kenapa Adam sewot? Kenapa Adam Tidak sewot? sewot, Bang Itis. Terus? Saya tidak sewot, cuman mempertanyakan. Karena dari kelompok jenengan sendiri, seperti halnya Rudi Yohanes juga mempertanyakan hal itu, kemana? Mempertanyakan rumah apologet. Ya gampang aja, suruh dia ke sini. Begini Kang Adam. Begini Kang Adam, saya mau kasih tahu, rumahnya itu ada di sini, dekat sini itu dekat. Dari sini paling satu exit aja pintu tol, ya kan? Coba Nah. keluar tunjukkan. Mana? Kalau rumah orang kau tunjukkan. tenang, sabar. Nanti rumah orang kalau tidak rencananya di rumah besok tanggal 1 saya mau bersih-bersih dulu tuh yang kira-kira barang-barang nggak kepake, mau saya keluarkan dulu, terus mau saya cat segala macam. Nanti saya bikin videonya. Ini teman-teman rumah apologetnya begitu. Nanti kamu nonton saja. Cuman yang saya takutkan nanti hatimu tambah panas. Kamu nanti tambah syirik, di dalam hatimu musyrik. Tidak, begini. Kalau hanya menunjukkan rumah, saudara-saudaramu itu yang nyumbang tidak percaya. Sertifikatnya dan lain sebagainya harus tunjukkan. Heran lu saya, kenapa sih orang muslim nih? Ampun, sungguh sewotnya luar biasa loh. Ya sudahlah, begini Adam. Saya pun ya begini. Orang musuh Anda, apapun yang Anda katakan kepada musuh Anda itu pasti akan tidak senang, ya. Tetapi teman-teman sekalian, orang-orang yang ada di sekitar saya ini bermedia sosial, saya ini ngomong sama puluhan ribu orang. Kalau saya berbohong, pasti orang tahu. Di sini itu banyak orang-orang Indonesia itu banyak di sini. Dan besok akan saya adakan acara open house. Nah mereka akan datang dan lihat mereka nanti. Semua, sebentar. Yang bisa membohongi semua muslim, ya yang barusan saya tadi omongin tadi. Coba saya tanya Anda nih, Gus Adam. Betul tidak? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Lari dia. Ya silakan. Jangan